Jadi yang di MTR ini lebih dari lunas utang kayak gitu. Lunasnya kita kan beli lunas utang tuh bonus lah kayak gitu kan. Dari Allah tuh lebih dari itu kayak gitu kan. Memang apa ya? Jawaban yang memang jawaban itu harus didapat oleh semua umatnya Nabi Muhammad kayak gitu. Apa itu tujuan dia hidup di dunia ini gitu. Melihat perubahan istri gitu kan yang drastis, terus dari mulai pakaian, dari tingkah laku gitu kan. Terus dari situ saya perhatikan gitu, oh benar-benar ini gitu kan. Jadi hijrah, benar-benar dia tekadnya untuk apa namanya memahami tentang riba gitu kan. Nah, dan qadarullah memang warga MTR ini memang sangat luar biasa Kang Budi. Ngobrol nih, ngobrol lagi. Bagaimana kan sekarang alhamdulillah sudah lunas utangnya ya. Alhamdulillah. Proses pelunasan utang itu bagaimana? Ini yang pingin banyak orang ingin tahu apa yang dilakukan. Biasanya ketika orang punya utang itu satu tekanan luar biasa. Itu ya didagih orang, kemudian kadang-kadang kita nggak fokus juga, kemudian kita kadang-kadang antara suami istri juga berantem juga. Boleh diceritakan proses pelunasan utangnya bagaimana? Bu Ria, atau Pak Adi? Kalau setelah ikut di MTR tuh ya, kalau dulu tuh sebelum ikut tuh ya 1 minggu tuh 2 hari lah ya, yang nggak berantem. 2 hari lah yang nggak berantem gitu ya, soal cicilan, soal ini ya gitu kan, gitu, soal semuanya lah gitu. Alhamdulillah kan setelah ikut ya walaupun ada masalah-masalah dikit apa, sudah beda cara pandang menghadapi masalah kayak gitu kan. Penyelesaian saya itu sudah ikut tuh, kalau yang barang-barang gitu, kredit-kredit barang saya kembaliin semua gitu, balikin aja gitu, kembaliin semua. Jadi begitu tahu ya, itu riba gitu. Jadi tinggal 2 titik lagi kan saya itu, yang satu leasing dan yang satu si abang kayak gitu. Yang selesai duluan tuh yang abang kayak gitu. Nah pertama di abang kayak gitu kan, selesainya itu tahun berapa ya lupa. Nah yang keduanya baru kayak gitu di pas COVID kemarin kayak gitu. Pas COVID kemarin tuh 2 titik gitu. Ya pertama si abang, nah yang di yang baru itu yang leasing pas itu yang besar. Ya yang itu yang lumayan besarnya COVID kemarin, alhamdulillah selesai kayak gitu. Justru di masa COVID itu begitu apa namanya COVID seminggu nggak ada tamu gitu Kang Budi, nggak ada tamu sama sekali. Waduh gimana ini, kita masih punya utang gitu kan. Tapi ya kadarulahnya alhamdulillah ya dapat ikut BIMIM ya. Nah dari situ dirubah strateginya, bikin strategi. Gitu, bikin jadi strategi. Udah gimana kalau gini aja katanya gitu, gimana kita jual paket keluarga, kita packaging gitu kan, nanti ini kan Grabnya. Nah dari situ oh iya boleh, kebetulan nomor-nomor customer ada. Nah, ini punya ilmunya gitu. Nah dari hasil ikut ini event database itu, ya SMM. Jadi berubah strategi, nah bikin paketan keluarga di situ ya. Nah lalu di broadcast ke customer. Nah dari situ alhamdulillah naik gitu kan. Nah naik sampai kami nambah karyawan. Nah gitu, nambah karyawan lagi gitu kan. Bahkan ya sampai mau lebaran tuh nambah lagi karyawan namanya. Nah disitulah kami pas sebelum lebaran ya lunas utang tuh sebelum lebaran tuh kami. Gitu. Iya pas COVID itu. Iya alhamdulillah disitulah kami lunas utang tuh di masa bebas COVID, cicilan. Bebas cicilan ya. Sebelum apa namanya? Nah, setelah itu alhamdulillah lunas lah kami di masa pandemi itu, dan nambah karyawan di situ Kang Budi, alhamdulillahnya gitu ya. Dan sekarang ya alhamdulillah kami tenang gitu. Itu utang tuh memang luar biasa tenang lah ya, walaupun
kalau utang dagang masih ada sih kan gitu kan masih ada ya gitu. Utang dagang Tapi keberkahan. keberkahan. Tapi kami alhamdulillah ribanya itu udah nggak ada gitu Kang Budi, udah selesai gitu. Baik, Pak Agus, Bu Ria kan menjadi menarik. Kata orang hijrahnya Bu Ria sama Pak Agus itu sangat ekstrim. Ya, menurut saya ekstrim itu kan macam-macam ya. Se ekstrim apa sih Pak Bu hijrahnya Pak Agus sama Bu Ria ini? Selain mungkin tadi tadinya nggak pakai nikah, sekarang pakai nikah gitu ya. Monggo silakan. Ya hijrah ekstrimnya itu ya karena dia menghisap itu yang memang makanya apa tuh lingkungan tuh bilang tuh ekstrim banget kayak gitu kan karena itu kayak gitu karena memang dulu adalah seorang candu gitu iya betul merokok, iya gitu, betul bener-bener lepas iya betul sampai ketika ketika mau berhenti itu sampai sakit sampai betul demam apa yang Bapak lakukan Pak? Ya istilahnya bener sebelumnya kalau Bapak perokok juga atau enggak ada gimana? Perokok sama cuman tapi dulu udah berhenti lama. Iya kalau AC karena dulunya koki kan Kang Budi jadi awet rokok tuh sebungkus tuh bisa 4 hari kadang-kadang gitu kan. Cuman kalau lagi nggak banyak kerjaan nah pasti ngerokok gitu paling cepet tuh sebungkus tuh 2 hari lah gitu. Kalau ini 2 bungkus Kang Budi sehari. Iya. Saya tuh kalau punya uang ya, kalau punya uang, beras habis, rokok habis, saya pilih rokok. Pilih rokok itu. Saya beli rokok. Segitunya kayak gitu. Sampai segitunya. Putra putri. Belum. Jadi saya tuh yang sampai segitunya kalau sama rokok gitu. Jadi saya tuh paling nggak suka ke tempat yang nggak bisa ngerokok. Jadi paling kalau silaturahmi ke keluarga nggak bisa ngerokok sebentar aja pulangnya ngomong rokok gitu kan, nggak mau saya lama-lama kayak gitu. Yang segitunya tuh sama rokok. Kalau kemana-mana kadang tuh nggak bawa duit kayak gitu. Tapi rokok nggak pernah tinggal. Uang kadang suka lupa kita gitu kan. Nah rokok tuh nggak pernah tinggal, ada terus di kantong kayak gitu. Yang kayak gitu sampai kalau rokok itu tinggal setengah bungkus itu tuh saya bilang tuh itu tuh udah mau habis udah gitu. Jadi dia tuh saya tuh yang ngelawan gitu kan sama suami itu ya kayak gitu kan yang agak keras lah kan. Kalau intonasi ngomong ya kayak kan orang Bandung lembut gitu kan. Orang Bandung lembut gitu kan gitu. Jadi dia tuh yang daripada ribut kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah kayak gitu. Nyetokin rokok saya kalau nggak saya ribut kayak gitu. Udah mau gitu tengah malam rokok ini udah habis kayak gitu. Pokoknya harus ada kayak gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya tuh nyetok daripada ribut kayak gitu. Nih ada kayak gitu daripada sayanya yang gitu nggak punya yang segitu kayak gitu sama rokok tuh yang segitunya kayak gitu. Dan SMATN jawaban setelah SMATN mulai proses. Dan itu prosesnya adalah sebulan ya Bu ya tadi ya. Ya, saya tuh 1 bulan lah detoxnya itu. Ya support kan luar biasa. Saya itu udah mau makan apa gitu dibuatin ini kan setelah itu kan mau makan terus kan. Malah peralihannya ke situ ya. Iya, jadi makan ini makan itu gitu kan. Ya support ya luar biasa gitu. Gimana Pak rasanya memiliki istri yang sekarang sudah tidak lagi kecanduan hal-hal yang kita nyebutnya mungkin banyak orang ya ini ya aib ya, tapi ini kan kita ibroh ya Bu ya. Ibroh ingin memberikan inspirasi pada orang. Banyak orang bilang untuk lepas dari kecanduan baik itu hal yang rokok atau minum itu susah, tapi Ibu melakukan itu kan gitu ya. Rasanya bagaimana Pak Agus? Subhanallah Kang Budi. Ya rasanya sangat senang sekali gitu kan, senang. Saya bangga gitu dan semakin sayang tentunya Kang Budi kan. Dia benar-benar berhijrah dan alhamdulillah gitu ya. Ya luar biasa lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu dari dia tadinya bagaimana gitu. Nah terus sekarang ya luar biasa lah gitu. Dan benar-benar setelah ikut SMATR tuh kegiatan kami ini dalam seminggu tuh full kadang-kadang Kang Budi ikut kegiatan apa namanya WLC, IBM, Tahsin gitu kan, dan dia makin rajin gitu kan, makin rajin subhanallah, pokoknya terus ngikut-ngikutnya
nggak bisa diinikan dengan kata-kata lagi Kang Budi. Saya sangat bangga sekali. Lunas utang adalah bonus ya Bu ya. Bonus, iya. Bonusnya lunas Jadi utang. itu ya saya itu. Jadi yang di MTR ini lebih dari lunas utang kayak gitu. Lunas ya kata Kang Budi, lunas utang tuh bonus lah kayak gitu kan. Dari Allah tuh lebih dari itu kayak gitu kan. Memang apa ya? Jawaban yang memang jawaban itu harus didapat oleh semua umatnya Nabi Muhammad kayak gitu. Apa itu tujuan dia hidup di dunia ini gitu? Buat apa kayak gitu? Nah itu yang saya dapatkan kayak gitu kan di masyarakat tanpa riba ini. Maka dari itu saya tuh sama AA tuh ya ingin terus berkontribusi buat MTR kayak gitu kan. Merasa sudah diselamatkan. Iya, saya ingin betul. Orang-orang yang saya sayang kayak gitu kan, lingkungan saya tuh merasakan kayak gitu kan, seperti apa yang saya rasakan kayak gitu kan. Masya Allah, merinding saya Bu. Benar-benar karena ya ini sangat-sangat menginspirasi. Semoga benar-benar bisa membuat orang-orang yang lain juga tergerak ya Bu ya. Amin. Tergerak untuk melakukan hal yang sama, bahwasanya tadi Ibu bilang bahwasanya bukan tidak bisa untuk keluar dari kecanduan tersebut, tapi memang tidak mau. Tidak mau. Bukan tidak bisa ya gitu. Tidak Susah ini susah. Aduh nggak bisa kayak gitu kan. Mau direhab dulu gitu. Mau direhab juga kalau orangnya nggak mau, ngulang lagi kayak gitu. Karena memang berat loh. Saya sampai sekarang pun kalau abis makan pedes gitu kan, kata enak tuh gitu. Dan saya sampai sekarang tuh nggak mau ngopi. Kopi gitu kan. Sugesnya itu kalau ngopi langsung ke situ ya. Ya, jadi saya nggak kayak gitu. Yang bisa menahan diri itu siapa? Kita sendiri kan kayak gitu. Oh saya suges kalau gitu ya udah saya nggak ngopi kayak gitu kan. Gitu. Alhamdulillah, semoga istiqomah Bu. Amin. Istiqomah semakin. Ini sportnya Bapak juga keren juga ya Pak ya. Masya Allah. Sabar banget. Sabar banget lah menghadapi sangat istri yang seperti apa gitu. Semoga usahanya semakin berkembang. Amin. Fokus terus berdakwah. Ketika memang sekarang sudah tidak punya utang lagi, fokus menginspirasi, fokus memberikan inspirasi pada orang-orang di luar sana yang memang punya utang. Gitu. Bapak dan Ibu bisa, teman-teman juga di luar sana insya Allah juga bisa. Amin. Ada lagi Pak, ayo Pak. Ini sih keren ya, keren banget. Insya Allah bisa inilah. Wah. Dan memang perjuangan untuk kita banyak sekali lah tantangannya, mau ikut acara apa segala macam tuh banyak sekali ininya, hambatannya, tantangannya ya gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ketika kita emang yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki itu ada aja jalannya gitu kan. Ya seperti apa ya, unlogicnya itu ada gitu Kang Budi. Jadi saya kalau boleh istilahnya bukan ngasih ini ya, semangat lah buat kawan-kawan gitu kan yang udah ikut SMA-TR gitu kan, supaya terus bisa mengikuti event-event yang lainnya. Yang penting niat dulu. Yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Kenapa saya bilang begitu Kang Budi? Saya mengalami sendiri Kang Budi ya. Karena saya saking pinginnya ikut acara event situ gitu kan. Nah, kebetulan ya uang ini pas-pasan Kang Budi gitu kan, pas-pasan gitu kan. Ya pas-pasan. Belum lunas kan dulu kan? Dulu belum lunas kan. Kami pingin ikutnya berdua gitu kan, alhamdulillah gitu ya, walaupun banyak ya, lah banyak unlogicnya. Kami berangkat ya udah berangkat aja, punya tiket untuk berangkat aja Kang Budi, karena memang untuk pulang nggak ada, buat berangkat aja. Untuk nginep cuman ada buat istri aja, ya udah gitu kan. Tapi Allah kasih kemudahan. Tapi ya subhanallah, warga MTR ini semua luar biasa ke keluarganya ini ya. Saya berangkat aja
gitu, berangkat ke sini nggak mikir nginep, nggak mikir apa, mikir itunya tuh pingin menambah ilmu, mencari ilmu gitu kan. Nah ya udah ikut, biasanya ikut gitu, bahkan apa namanya, begitu hari terakhir ikut acara nih kamu nih, udah dapat tiket tuh belum? Tiket Terus pulang gimana? belum ada. Ya tenang aja lah, insya Allah gitu kan. Allah ya karena Allah subhanallah ada yang denger kan temen kan? tuh Tiba-tiba ya udah dikasih apa namanya tiket pesawat pulang. Pesawatan. Oh sebenarnya dari situ saya Dan benar-benar orangnya nggak mau disebutin nangis. siapa kayak Saya gitu sangat kan. terima kasih Ya sekali Allah. kepada yang apa namanya dari tim Sorewat gitu, terus sama warga MTR yang telah apa namanya sangat terima kasih sekali gitu kan. Saya akhirnya bisa pulang, ada yang belikan tiket bisa pulang ke Bengkulu lagi. Kemudian padahal saya tidak punya uang sama sekali itu kan gitu. Tapi ya ketika kita yakin sama Allah bahwa Allah yang ngasih rezeki gitu, dan kita niatnya kan niat baik kamu. Alhamdulillah logik itu selalu ada gitu. Nah itulah yang kamu sampaikan. Dan logiknya sangat kepada banyak. Kawan-kawan, saudara-saudara gitu, warga MTR yang belum ikut misalkan setelah ikut SMA TR pengen ikut ya acara event-event lainnya seperti PBTR misalkan MAB apa dan terus banyak yang lainnya, niatkan yang penting niat gitu, ikut apa niatnya untuk cari ilmu kan nambah kita ilmu lagi. Nah Dalam 1 tahun saya setelah kenal SMA TR itu benar-benar saya gunakan hari-hari saya itu. Dalam setiap hari itu saya belajar ke sini, belajar ke situ, belajar ke sini, mencari apa yang tidak saya dapatkan sebelumnya kayak gitu, mencari ke sini, cari ke situ gitu kan. Dan juga kita fokus di usaha kayak gitu dalam menyelesaikan cicilan-cicilan kita kayak gitu. Karena yang diajarkan di MTR gitu kan, kalau mau lunas itu jangan fokus di utang. Kalau kita fokus di utangnya utangnya besar gitu. Nggak selesai kayak gitu, nggak selesai kayak gitu kan. Nah jadi kita harus fokus di usaha, memperbaiki dari dalam kayak gitu kan. Memperbaiki karyawan, udah ada karyawan ya, udah mulai ada karyawan, memperbaiki karyawan kayak gitu. Istilahnya tuh sama-sama belajar lah kayak gitu kan. Saya tuh di apa wajib sholat kayak gitu kan. Kalau dulu nggak peduli kan, kalau mau kerja wajib sholat 5 waktu kayak gitu kan. Terus saya panggil guru ngaji gitu kan, bisa ngaji nggak gitu, nggak bisa yaudah kita ngaji sama-sama kayak gitu kan, belajar guru tasin kayak gitu kan, belajar sama-sama karyawan kayak gitu, kita adakan kajian kayak gitu. Istilahnya ya saya bilang ke karyawan tuh ya saya nggak mau kalian kerja sini ya cuman dapat gaji doang kayak gitu, setelah mungkin nanti nggak kerja sini nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah, kita sama-sama belajar kayak gitu. Istilahnya dakwah di keluarga juga kayak gitu kan, sama-sama di keluarga sama-sama mengajak untuk belajar kayak gitu di keluarga. Jadi makanya saya bilang tuh kasih sayang Allah tuh begitu luar biasa. Jadi saya tuh ketika saya hijrah, suami mendukung, keluarga pun supportnya yang luar biasa kayak gitu kan. Dan mendapatkan lingkungan yang supportnya juga luar biasa. Tapi di awal gitu. apakah keluarga melihat perubahan yang luar biasa sampai katanya memang jual-jual barang juga dari ya? Apakah mereka tidak berpikir, oh ini apakah ada apa ini dengan Bu Iria sama Pak Agus gitu? Keluarga besar bagaimana, Bapak dan Ibu khususnya pastinya melihat perubahan yang drastis gitu. Mereka bagaimana support? Alhamdulillah ya, mungkin ya itu saya bilang kan karena saya itu nggak mungkin diceritain semua. Pokoknya kehidupan tuh yang ya bener-bener maksiat gitu, Kang Budi. Jadi ketika setelah saya berhijrah, ya kan ibu tuh yang benar-benar
apa ya, pasti sangat bahagia pasti ya. Mungkin ibu-ibu dulu yang orang yang nomor satu kayak gitu kan, yang apa ya, yang pasti ya berkat doa ibu lah pastinya kan. Saya meyakini itu kayak gitu kan, pasti ini karena doa ibu kayak gitu kan. Kok tiba-tiba istilahnya tuh, istilah apa, dapat hidayah gitu kan, tiba-tiba apa ketemu dengan MTR, pokoknya istilahnya tuh kalau kata saya tuh kayak jalannya mudah banget kayak gitu. Saya tuh nggak pernah membayangkan dulunya tuh, nggak pernah membayangkan apa, nggak pernah terbayang sedikit pun punya kehidupan yang seperti ini kayak gitu. Tidak pernah sama sekali membayangkan itu kayak gitu kan. Nah jadi ya orang tua ya pastinya ibu khususnya kan ya nggak ada apa ya, nggak komplain, nggak itu kayak gitu. Saya memahamkan kan bahwa itu riba kayak gitu, itu nggak boleh kayak gitu kan, gitu nggak yang ini kayak gitu. Ada lah selentingan kayak gitu ya, kan, cuman nggak yang parah kayak gitu kan. Mereka juga kaget Kang Budi soal barang-barang yang baru, ada yang 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan kami kembalikan, ada 3 barang yang kami kembalikan, tuh mereka juga kaget gitu. Kok ngapa dikembalikan gitu kan? Kenapa dikembalikan? Ya kami jelasin bahwa ini riba, nggak boleh, kami benar-benar menghijau, jadi udah balikin. Oh gitu ya, ya syukur alhamdulillah katanya kan. Kalau memang kita mau bebas dari riba ya udah baguslah itu balikan gitu. Pertama ya memang kaget gitu kan, kami balikin semua makanya. Sampai ya dari pertama kami hijrah sampai sekarang udah berapa tahun ya? Di rumah tuh memang betul-betul nggak ada TV, Kang Budi. Nggak ada TV kami udah. Nggak ada TV ini bukan karena nggak mau beli, karena memang bukan, setting betul. Tidak menggunakan gadget gitu Iya, ya. intinya ya kalau saya pribadi ketika kita memang apa ya ingin berubah itu kayak gitu, kita benar-benar menunjukkan perubahan kayak gitu istilahnya ya. Ketika kita berhijrah, kita ke keluarga, ke orang-orang sekitar kita kayak gitu kan, apalagi kita ingin mengajak mereka juga kayak gitu kan. Nah jadi ya kita harus memang menunjukkan perubahan kita gitu. Ada hasilnya kayak gitu kan. Cuma kalau kita cuma ngomong doang, oh ini riba, cuma tingkah laku kita nggak berubah, kita masih yang ini, ya pastinya ngomong doang gitu kan, riba gitu, kamu aja masih gini masih gitu kayak gitu kan, ya pastinya seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya ya kita harus menunjukkan gitu, membuktikan ya kita memang benar-benar berubah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, sekarang kan prosesnya kan sudah lunas utangnya, semuanya sudah lunas. Boleh nggak sih Ibu Bapak kasih saran kepada teman-teman sekalian yang sedang berproses juga? Karena kan mungkin sama ya, galau juga, kadang-kadang ada cekcok juga di keluarga kan begitu ya. Boleh nggak kasih saran, tips-tips agar mereka juga mampu struggle, mampu kuat, mau menghadapi tantangan cobaan di luaran? Monggo, Pak Agus boleh, Bu Ria juga silakan. Monggo. Ya. Kalau tip dari yang dilakukan sama saya berdua sama istri gitu kan, Kang Budi ya. Kita memang harus benar-benar ya, ketika memang kita mau ditolong sama Allah ya kita harus menolong agama Allah gitu kan. Dan ketika kita hambatannya memang luar biasa lah ketika kita istilahnya mau bebas dari riba nih, dari utang loh, dari mulai 1 sampai 6 orang ditutangi ya gitu. Tapi ya kita tahu ilmunya untuk menghadapi mereka, ya alhamdulillah gitu kan. Kita datang senyuman gitu kan, diajak ngopi bareng, memang luar biasa ini. Dari situlah kami dipermudah gitu untuk bisa melunasi hutang. Dan alhamdulillah memang ketika memang kita fokus kepada pekerjaan, nah alhamdulillah kamu gitu. Untuk melunasi utang-utang tuh itu mudah gitu kan. Alhamdulillah. Kalau dulu ya kami fokusnya
utang gimana gitu kan, bayar tangga Tidak gitu. memperbaiki Tidak usaha. memperbaiki usaha gitu. Tapi setelah dapat ilmunya gitu kan dari MTN ini memang luar biasa. Kami terapkan, kami jalankan ilmunya ya alhamdulillah gitu Kang Budi gitu ya. Walaupun memang ekstrim dari perubahan gitu Kang Budi. Ibu ada tambahan apa dari Ibu? Ada tambahan apa? Kalau dari saya sih intinya ya kita masalah utang tuh kan kita yang buat ya. Kita yang buat sendiri kayak gitu kan, kita yang buat sendiri kayak gitu ya. Intinya ketika memang kita jadi pernah itu Kang Budi di satu titik di mana ketika setelah saya sudah berazam saya tidak mau lagi ngeriba lagi ya Allah kayak gitu kan, ya itu pasti ada ujian kayak gitu. Iya kan, pasti udah kita sudah berjanji kan ke Allah tuh kita nggak lagi, ya Allah mau membuktikan janji kamu benar nggak. Jadi mana di satu titik yang mana kita tuh bener-bener butuh duit ya kan, yang jumlahnya lumayan ini nggak ada kayak gitu kan, aduh gimana ya kayak gitu kan. Punya keluarga pasti kita cerita dong kayak gitu. Kata keluarga, saya nggak punya apa-apa mau nolong kamu, ini ada BPKB udah gadai katanya. Saya riba lagi dong kayak gitu kan kalau nggak gadai kayak gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Pokoknya saya tidak mau lagi ngeriba kayak gitu kan. Saya tolak kayak gitu kan BPKB itu. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah kayak gitu kan. Dapat yang dapat uang tanpa harus Gedein BPKB. Kan ya tuh doa kayak gitu kan. Memang jadi ketika kita memang sudah berazam nggak lagi, itu jalannya tuh nggak mulus kayak gitu. Pasti ada ujian ya kadang, waduh ini harus banget kayak gitu, harus butuh uang banget kayak gitu kan. Pasti akan terpikir lagi, mau pinjam lagi lah gitu, mau top up lagi lah kayak gitu kan. Pasti kepikirannya kan kayak gitu. Cuma kalau kita enggak lagi itu pasti Allah menolong kita kayak gitu kan. Ya unlogicnya gitu. Cuman ya memang harus yakin kayak gitu kan, yakinnya 100% gitu, 100% gitu ya. Selain itu setelah memang berazam ya saya bilang tadi kan ya harus memperbaiki diri kita kayak gitu kan. Ibaratnya kan ketika selain fokus di usaha itu kan ikhtiar kita ya kan, ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Yaitu pertolongan Allah kepada kita ya kan. Ya ketika kita minta tolong ke orang aja, istilahnya ketika kita minta tolong ke orang, kita apa yang orang tuh suruh kita nggak mau, ya kan. Orang tuh suruh ini enggak gitu, kira-kira tuh orang tuh mau nolong kita enggak kayak gitu, kita petenteng kayak gitu. Nah apalagi kita mau minta tolong ke Allah kayak gitu kan, ya pastinya ya kita harus nurut dong kayak gitu, apa kata Allah kayak gitu kan. Ya dengan kita memperbaiki diri memang berat kayak gitu. Setan tuh mana ada yang mau kita menjadi lebih baik gitu. Godaannya ya pasti ketika memang kita memutuskan berhijrah itu memang gampang kayak gitu. Tinggal beli baju gamis, kalau soal penampilan kan ganti baju kayak gitu kan. Cuma dalam menjalankannya itu kan istiqomahnya itu kayak gitu kan, yang godaannya itu terus ada kayak gitu kan gitu. Nah selain memperbaiki diri yaitu tetap istiqomah ya, terus belajar kayak gitu kan, fokus di usaha, jangan fokus di utang kayak gitu. Dakwah kayak gitu ya, dakwah itu nomor satu lah kayak gitu, yang kita dari lingkungan kita kayak gitu kan, keluarga kayak gitu, ngomong aja kayak gitu kan. Ketika orang hidayah itu kan ya milik Allah gitu, kita nggak bisa langsung nyuruh orang berubah gitu. Yang penting kan kewajiban kita menyampaikan kayak gitu. Nah setelah itu ya wajib dong gabung di MTR. Ikut SMA TR gitu. Ada beberapa catatan yang tadi saya catat. Pertama yaitu kita fokus, rubah fokusnya. Fokus adalah di usaha. Ya. Bagus ya. Kemudian tadi bagaimana memang kita harus istiqomah ya Bu ya. Istiqomah di dalam perjuangan, karena kan tidak mudah tuh menjaga keistiqomahan. Kemudian memantaskan diri kepada Allah. Kalau kita sudah memantaskan diri kepada Allah, Allah kasih keberkahan, keberkahan di dalam
menunaikan bisnis. Yang kemudian adalah nomor 3-nya adalah dakwah. Gitu ya Bu ya, Pak Bu ya. Betul. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, menginspirasi teman-teman sekalian di luar sana. Amin. Insya Allah keluarganya semakin harmonis Bu. Amin. Berkaya. Amin. Dapur Flamboyan. Bagi teman-teman yang ingin mampir ke Dapur Flamboyan, alamatnya di mana Bu? Bapak? Jalan Pelamboyan Raya. Pelamboyan Bengkulu ya? Raya Di Bengkulu, Kota ya. Bengkulu. Kota Bengkulu. Iya. Jalan Pelamboyan Raya nomor 27. Masya Allah. Kota Nasi Bengkulu. bakar Dapur Pelamboyan Iya. Ya, namanya. bocorannya yang sudah yang biasanya pesan itu tidak hanya dari orang-orang Bengkulu saja, kadang-kadang dari orang Kalimantan, kemudian dari Bekasi, semuanya apa nih yang menyerbu ya Bu, ya. Pesan. Alhamdulillah, semoga semakin berkah, Amin. semakin menginspirasi banyak orang ya Bu, ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang tadi sedikit ini bisa memberikan manfaat pada orang-orang yang banyak yang menonton kita. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Kita hamdalah, baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.